Assalamualaikum, Bu Puput. Waalaikumsalam, Bu Freni. Bu Puput, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu setiap selesai mengajar merenung. Ada yang serius dipikirkan, Bu? Benar, Bu. Bolehkah saya meminta waktunya Bu Freni? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Kebetulan menyangkut siswa di kelas, Bu. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Apakah tidak apa-apa, Bu? Jadi ini ya, menyangkut siswa di kelas juga ya, Bu, ya. Silakan, Bu, tidak apa-apa. Sebelumnya silakan duduk yang nyaman dulu, Bu, biar enak mengobrolnya. Santai saja, Bu, dulu. Coba deh ikuti instruksi saya ya. Ya, Bu. Silakan tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan, lakukan lagi sambil membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Lupakan dulu sejenak kegundahannya, Bu. Bayangkan Ibu sedang berada di tempat yang indah bersama dengan orang-orang yang terdekat. Melakukan aktivitas yang membuat Ibu senang. Dan untuk mengakhiri aktivitas yang ada pada benak Ibu, silahkan kembali tarik napas, hembuskan, kemudian silahkan buka mata kembali perlahan-lahan. Nah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Bu, sudah sedikit tenang. Terima kasih ya, Bu. Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya, Bu Freni sudah bersedia membantu. Ya, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Ya coba ceritakan, Bu. Barangkali saya nanti bisa mendengarkan, syukur-syukur saya bisa membantu Ibu. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Ibu tentang murid-murid yang tadi Ibu ceritakan. Iya, Bu Freni, saya merasa murid-murid saya tidak seluruhnya aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa bahwa murid-murid Ibu pada saat diskusi kelompok itu kurang aktif? Begini, Bu, Coba ceritakan ya. setiap diskusi kelompok ada saja yang seolah tidak serius, sering mengandalkan anggota kelompoknya, yang mereka anggap lebih pintar saja, atau yang terpilih sebagai ketua kelompok. Kemudian setelah presentasi kelompok, kelompok yang diminta menyimak jarang ada yang menanggapi, baik itu bertanya atau memberikan kritik dan saran. Oh, begitu. Jadi, apa target atau tujuan yang Ibu harapkan agar bisa tercapai? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar semua murid berpartisipasi aktif saat berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, ya, jadi Ibu menginginkan nantinya mendapatkan solusi agar murid-murid Ibu nantinya bisa berperan aktif ya dalam diskusi kelompok ya, Bu? Iya, Bu, Nah, menurut betul. Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang aktif dalam pembelajaran dengan metode diskusi kelompok, Bu? Entahlah, Bu, mungkin karena mereka takut salah bicara atau tidak punya pertanyaan karena memang paham, atau tugasnya yang terlalu mudah hingga dapat diselesaikan oleh beberapa anggota yang kerjanya cepat.
Nah, jadi biasanya dalam satu kelompok kelompok diskusi tersebut itu terdiri dari berapa orang atau berapa anak ya, Bu, ya? Sekitar 6 sampai 7 anak sih, Bu. Oh, sekitar, 6 sampai 7 anak. Nah, dari, sebanyak anak itu menurut Ibu apakah sudah efektif, Bu? Semula saya pikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil kerja kelompok. Tapi dampak negatifnya malah dalam kerja kelompok itu ada yang cuma menunggu hasil atau cuma menyalin hasil jika tidak ditunjuk melakukan tugas penting yang ditentukan oleh ketua kelompok. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa saja, Bu, yang membuat murid Ibu antusias dan aktif dalam diskusi kelompok? Ya, menurut saya masing-masing kelompok atau masing-masing anak dalam kelompok harus punya tugas yang lebih spesifik, harus dikurangi jumlah kelompok karena terlalu banyak ya Bu, antara 5 sampai 7 orang. Kalau bisa tugasnya ya bisa mereka kerjakan dengan senang hati. Nah, saya sependapat itu dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, mengenai tugas yang diberikan pada kelompok-kelompok, apa penyebab penyimak presentasi tidak antusias untuk bertanya jawab atau berpendapat, Bu? Sepertinya karena tanggapannya itu homogen, Bu. Yang mempresentasikan hasil diskusi juga seperti membacakan resum tanpa adanya ekspresi. Jadi tidak seru dan terlihat membosankan, Bu. Jadi agak datar ya, Bu, terlihatnya ya. Iya, betul. Kalau begitu menurut, Ibu bagaimana cara pengorganisasian kelompok diskusi yang dilakukan sebelumnya itu, apakah sudah tepat kalau seperti itu, Bu? Belum, Bu. Perlu adanya perbaikan dan pengorganisasian kelompok. Nah, itu kalau dari segi kelompoknya ya, Bu. Nah, kalau, itu dari segi hasil diskusinya, menurut Ibu tadi kan hasil diskusinya homogen ya, Bu. Apakah perlu adanya perbaikan juga, Bu? Nah, iya Bu, perlu perbaikan mungkin dengan diferensiasi produk hasil diskusi agar lebih menarik Bu. Nah, kalau begitu, alternatif apa, Bu, atau perubahan apa yang sekiranya bisa Ibu lakukan sebagai langkah perbaikan dalam pengorganisasian kelompok dan diferensiasi produk hasil diskusi tersebut, Bu? Saya akan coba berkecil lagi jumlah anggota kelompoknya. Alternatif hasil diskusi juga sepertinya perlu diadegamkan, misalnya bisa dengan gambar, poster, puisi, atau narasi deskriptif, atau apalah yang mereka suka. Kan kalau dari gambar ada yang ingin diketahui, itu bisa memotivasi murid ya Bu. Nah, ide bagus itu, Bu. Lalu untuk penganekaragaman tanggapannya bagaimana agar lebih menarik, Bu? Iya, didiferensiasikan juga Bu, misalnya selain tadi dengan deskriptif naratif, puisi, poster, ataupun pantun, bisa juga dengan gambar-gambar yang sederhana, seperti gambar misalkan permen Bu, apa itu bintang, apa itu bunga, atau apa. Pertanyaannya juga bisa disampaikan secara tertulis, misal di sticky note. Nah, sticky note itu kan berwarna-warni ya Bu. Nah, itu kan nanti akan menarik perhatian siswa. Kemudian pertanyaan itu nanti ditempel di papan pertanyaan. Keren tuh. Lalu bagaimana kalau ditanggapi dengan gambar, kemudian gambar itu tidak dimengerti maksudnya oleh anak yang lain? Ya, nanti anak itu jangan asal gambar, Bu. Anak yang menanggapi dengan gambar itu juga bisa menerangkan apa yang dia gambar. Seperti itu, Bu.
Nah kan itu Ibu sendiri sudah, dapat mengeluarkan ide yang sebagus itu, Bu. Untuk selanjutnya, bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan ide sekeren itu, Bu? Ya, saya akan berusaha untuk membuat rencana pembelajaran menggunakan metode diskusi dan presentasi yang lebih mengasihkan, Bu. Mungkin dengan menggunakan media yang beragam, terus kemudian memerdekakan murid secara tanggung jawab dalam memilih media ataupun dalam memahami materi yang akan didiskusikan atau dipresentasikan, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai harapan Ibu. Terima kasih Bu Freni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, amin.